Akui saja, kita adalah Amin Rais yang tersandera rasa takut untuk bicara dan memilih diam 1000 bahasa. Kita sudah lama memikirkan yang sama. Pilihan ada di tangan kita. Sekarang bergerak atau terlambat. Reformasi total. Hutan dibelah atas nama masa depan. Selamat datang di pesta para babi pembangunan. Stop. Sapa dulu dong pemirsa Cak Jarod, nafsu banget ini. Assalamualaikum Sobat Doder. Ini minggu yang paling ceria. Saya menyanyikan lagu yang paling viral di jagat maya, Pesta Babi. Cak Dodo, apa kabar? Salam FNF. Alhamdulillah kabar baik. Selamat pagi Cak Jarod dan pemirsa di seluruh Indonesia. Apa kabar pagi hari ini Pak Cak Jarod? Wah, sangat ceria aja. Bagaimana saya melihat sekarang film si dokumenter Pesta Babi sudah tayang di YouTube. Kan selama ini kekhawatiran nobar itu ditutup oleh tentara-tentara. Kekhawatiran seperti apa Pesta Babi ternyata benar tak? Bagaimana eksplorasi hutan demikian dasar merusak tanah Papua sehingga ini warga Papua adat itu memprotes dengan memasang sekitar ratusan salib. Begitu saja laporannya. Iya. Ya itu kan biasa ya, Dandi Dwi Laksono itu kalau bikin film memang mengena sekali dan dia independen, tidak membawa misi siapapun, dia menyuarakan rakyat dan yang terakhir sebelumnya kan ada waktu pemilu 2 kali ya, dia bikin film dokumenter yang mengkritik pelaksanaan pemilu dan sekarang ini Dandi kemudian bikin film dokumenter Pesta Babi dan itu betul-betul memotret apa yang terjadi di Papua dan kita miris sekali dengan kejadian seperti yang digambarkan di film tersebut. Jadi Sobat Deder, silakan menyimak Pesta Babi. Banyak trailer-trailer atau film sekarang ditayangkan di YouTube. Cak Dodo, coba ini sebelum kita melanjutkan Pesta Babi, spedul perkembangan Prabowo di Jawa Timur seperti apa ya? Iya, Prabowo juga lagi-lagi mengeluarkan pernyataan yang membuat masyarakat ini bertanya-tanya, ini sesungguhnya sadar atau tidak Prabowo ini ketika meresmikan Koperasi Desa Merah Putih di Nganjuk ya, dia mempertanyakan, bukan mempertanyakan, dia melakukan pernyataan bahwa dolar naik tidak ada hubungannya dengan orang kampung dan orang kampung tidak menggunakan dolar. Kan ini satu pernyataan yang luar biasa aneh dan memicu perdebatan dan juga pembicaraan yang tidak ada hentinya ini di ruang publik. Ini berarti 2 kali Prabowo mengatakan hal itu. Yang pertama ketika meresmikan Museum Marsina di Jombang, Iya, dia Mas. menyebutkan Bro. sama aja seperti itu. Rupiah loyo, nggak masalah. Orang desa tidak mengenal dolar. Kita kutip pernyataan Prabowo di akun resminya. Sebentar-sebentar Indonesia akan kolaps, akan chaos, akan apa, ya kan? Rupiah begini, dolar begini, orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Pangan aman, energi aman, ya banyak negara panik, Indonesia masih oke. Ya, ini apakah Pak Prabowo itu tidak tahu prinsip ekonomi, alur ekonomi Indonesia dan juga dengan perekonomian internasional, tidak tahu sengaja memancing keributan atau terjebak oleh mungkin ada yang menyiapkan Prabowo untuk bicara seperti itu. Karena ini kan siapapun kan tahu, memang orang kampung tidak memegang dolar, tapi bahwa nilai tukar rupiah terhadap dolar itu pasti berpengaruh terhadap orang kampung. Karena harga-harga akan naik, APBN akan diubah, utang akan semakin tinggi, dan itu dampaknya juga tidak hanya ke orang kampung, orang kota juga, karena harga-harga naik, semuanya naik, karena nilai tukarnya berubah menjadi lebih mahal, utang membengkak, dan lain sebagainya. Itu kan yang terjadi, bukan dikatakan orang kampung tidak mengerti dolar. Ini keliru besar ini Pak Prabowo ini. Pak Prabowo, coba mampir ke tempat saya di sekitar Lembang. Itu kan banyak petani. Dia tidak pegang dolar. Terus di Semoni itu seperti hanya kritik tapi secara halus. Jangankan dolar, Pak. Rupiah itu kita nggak punya, nggak pegang, tidak mengenal dolar, apalagi rupiah. Dia berkeluh kesah saja. Pak Prabowo,
kalau memang dolar tidak berpengaruh, tidak mengenal, desa itu berpengaruh terhadap kenaikan kurs dolar. Sebutkan, plastik pembungkus sayuran ya, itu naik luar biasa. Sekarang pupuk juga naik. Tempe, tahu, yang makanan sehari-hari itu naik. Kenapa? Kedelainya diimpor, Pak. Jadi Pak Prabowo, silakan buka data BPS bagaimana impor Indonesia setiap tahun mengalami kenaikan. Yang impor tidak hanya tempe, tidak hanya jagung, seluruh kebutuhan pokok ikan asin semuanya impor. Ini kan pemerintah sudah berjalan hampir 2 tahun tidak melakukan apa-apa terhadap kebijakan impor itu yang tentu saja berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Nah, lagi-lagi soal dolar. Tadi betul Cak Jarod bilang orang kampung jangan kerja tidak pegang. Loh, sekarang ini Cak, nyari duit 1.000 aja orang kampung. Seminggu belum tentu ketemu kok. Rp1.000. Orang yang tidak punya pekerjaan, tidak punya lahan, itu mau cari duit dari mana? 1.000, nggak usah sampai 20.000 atau 10.000, 1.000 aja nggak dapat. Jadi begini, ini rakyat kita ini sudah dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, sangat terbelak, apa namanya, sangat susah hidupnya karena sudah tidak bisa ngapain lagi. Apalagi ditambah dengan dolar yang sekarang Rp17.600, naik lagi, masuk akal, di luar nalar kita harus mencicil bunga utang, bunganya saja udah tinggi sekali. Jadi Pak Prabowo jangan lagi komen-komen atau mengeluarkan pernyataan yang justru menimbulkan keresahan pada masyarakat. Bekerjalah, nanti masyarakat yang akan menilai. Jangan terlalu banyak omong, jangan terlalu banyak pernyataan. Boleh menyemangati publik, boleh, tetapi gunakan diksi yang betul, diksi yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Bukan pilihan-pilihan kata yang menimbulkan cibir. Karena masyarakat kita juga sudah pintar, medsos kita mengawasi 24 jam, jadi sedikit pun ada pernyataan yang keliru, itu pasti akan menimbulkan kegaduhan. Saya khawatir, Cak, kalau kita atau publik yang menyatakan masyarakat atau desa tidak mengenal dolar, pasti akan di-framing. Wah, ini ada maksud terselubung. Nah, sekarang kita balik. Apa maksud Pak Prabowo menyatakan desa tidak mengenal dolar? Nah, apa maksudnya? Ini framing atau pembodohan atau seperti halnya memanipulasi data. Karena apa? Data di BPS. Saya sebutkan nih Pak Prabowo ya. Sebentar ya. Hmm. Nilai impor Indonesia ini di tahun 2025 4.051 triliun, naik hampir 5%. Sekarang di kuartal pertama ya, ini Januari sampai Maret itu naik 10%. Bayangkan itu impor dengan menggunakan apa? Uang dolar ya. Utang itu. Kalau utang dolar naik, artinya apa? Bertambah nanti pembayaran apa? Karena kurs rupiah jeblok, jadi semakin banyak uang yang harus dibayarkan kepada pengutang itu tadi ya. Jadi maksudnya Prabowo itu memang tadi seperti saya bilang, orang kampung memang tidak pernah memegang dolar. Tetapi maksudnya begini Pak Prabowo, Bapak itu sebagai presiden yang mengendalikan ekonomi ini supaya stabil, supaya masyarakat tetap bisa beraktivitas dengan tenang, dengan tidak ada perubahan pergerakan harga-harga yang sangat radikal itu. Jagalah keberlangsungan ekonomi itu, jaga apa namanya, stabilitas ekonomi dengan cara apa? Tumbuhkan ekonomi, berikan lapangan kerja, berikan kenyamanan bagi investor. Otomatis kalau kondisi ekonomi, hukum, dan politik stabil, maka dolar tidak akan bergolak sedemikian rupa. Kan yang terjadi pergolakan sangat tinggi kan hanya di Indonesia, di kawasan Asia Tenggara ini. Malaysia, Filipina, Singapura itu tidak terdampak. Ya karena di Indonesia ini kegaduhannya yang nyaris tidak akan pernah berhenti, yang ditimbulkan dan diproduksi oleh pejabat sendiri, yang kemudian ada reaksi dari masyarakat dan itu berdampak pada situasi politik nasional dan juga internasional. Kan seperti itu. Benar, Cak. Yang sampean share ke saya tadi malam, tadi pagi, soal majalah internasional yang menyebutkan 3 hal yang membuat Prabowo berpotensi jatuh sudah terjadi, Cak. Ini indikasinya bagaimana ekonomi yang porak-poranda, korupsi yang demikian ugal-ugalan yang dianalogikan dalam pesta babi para pembangunan. Itu mewakili bagaimana koruptor demikian pesta babi. Yang ketiga, bagaimana suara publik dibungkam. Jadi ekspresi masyarakat itu tidak tersampaikan. 3 hal ini, apa benar begitu, Cak? Ya, kalau media asing sudah menyentil tentang kondisi politik ekonomi Indonesia, itu biasanya akan diikuti oleh kejadian yang sesungguhnya. Karena bukan kita meremehkan media kita ya,
biasanya kalau masih ditulis oleh media nasional, meskipun media mainstream, itu kejadian tidak terlalu berpengaruh. Tetapi ketika media asing memberikan opininya, memberikan kesaksiannya, pemberitaan dan juga liputannya, itu mendekati kebenaran dan akan terjadi dalam waktu dekat. 3 hal yang ditulis oleh majalah Ekonomis ya, itu dalam bentuk portal ya. Biasanya Ekonomis dulu waktu Soeharto jatuh, juga Ekonomis mengulas tentang kondisi terakhir politik dan ekonomi di Indonesia. Nah, hari ini Ekonomis kembali menyentil rezim Prabowo ini dengan 3 hal yang menimbulkan potensi kejatuhan Prabowo. Ini kan bahaya sekali kalau tidak direspon dengan presisi, dengan akurat, dengan baik, maka apa yang diprediksikan oleh media asing Ekonomis itu akan terjadi. Jadi Sobat Doder pasti mengenal, Cak Dodo pasti kenal pencipta buku bestseller namanya Quantum Ikhlas, namanya R.B. Sentanu. Dia dan istrinya itu divonis mandul oleh pasangan ini, oleh dokter, tapi dia terucap. Yang memutuskan saya tidak punya anak bukan manusia ataupun dokter. Saya akan buktikan bahwa yang menentukan adalah Gusti Allah. Setiap hari ya, dia itu berdoa, terus melakukan hal-hal yang mempersiapkan sang jamu bayi 4 bulan ya. Dia periksa ke dokter, dokternya kaget. Ditanya, Anda periksa kemana? Anda berobat kemana? Saya periksa ke dokternya, dokter manusia. Kaget dia, Cak. Betul. Bahwa yang menentukan adalah Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa dia bisa seperti itu, Cak? Ditanya, ya, saya akan berdoa dalam hati. Jadi kalau Prabowo bilang, kita akan kaya, kita akan bangun jembatan, kita akan bangun jalan-jalan, kita akan bangun rakyat. Sesungguhnya Prabowo berkata, saya belum membangun apa-apa. Dan itu Pak Prabowo, saya mau menyimpulkan, Pak Prabowo dalam hatinya gelisah karena belum bisa berbuat apa-apa. Begitu Cak Dodo. Iya, apa yang ditestimonikan oleh sosok tadi yang orang mandul itu sebetulnya itu sentilan untuk kita semua, bahwa di dalam diri kita itu ada hati kecil, di mana hati kecil itu dikendalikan oleh Tuhan. Jadi yang namanya dokter, yang namanya apa yang kita lihat itu tidak memberikan kepastian. Yang pasti hanya Tuhan, hanya Allah. Jadi si orang itu karena dia punya keyakinan kuat, maka semua ramalan dokter, semua penelitian dokter bisa terbantahkan oleh hati nurani, oleh keyakinan. Nah, rezim hari ini tidak punya keyakinan, bisa jadi nggak punya hati, karena yang ada, yang dimunculkan adalah apa yang terlihat di mata, apa yang terbaca, yang tersirat, yang tersurat ya, yang ada di depan mata. Sama seperti halnya kasus ijazah Jokowi, yang diperjuangkan adalah fakta, bukti, kesaksian. Tapi mereka tidak menggunakan hati. Maksudnya mereka itu kelompok yang mendukung Jokowi. Tapi kelompoknya Roy Suryo, dia tetap menggunakan hati dengan keyakinan. Makanya Roy Suryo mengatakan 99,9% ijazah Jokowi palsu. 1%-nya itu keyakinan Tuhan. Sementara mereka meyakini 100% ijazah Jokowi asli. Dan itu adalah narasi. Itu adalah rekayasa, itu adalah bahasa hukum. Mereka lupa ada kekuatan yang lebih kuat dari segalanya, yaitu kekuatan Tuhan. Nah, kembali kepada soal Prabowo yang punya keyakinan itu, kalau keyakinan tidak dilandasi dengan hati yang tulus, rencana yang ikhlas, ya itu hanya akan menjadi kampanye yang berbuih-buih seperti air yang berbuih itu. Iya, Cak. Ini ada pesan dari si mantunya Pak Amin Rais. Itu menarik, Cak. Coba spill ke Sobat Dodet sebelum kita berpisah dan bertemu besok kali, Cak. Nah, ini keras ini mantunya Pak Amin Rais, Ridho Rahmadi, mengatakan bahwa Pak Amin Rais itu mewakili perasaan, hati, dan sikap masyarakat Indonesia. Pak Amin Rais itu adalah bentuk manifestasi dari apa yang terjadi di masyarakat. Diterjemahkan oleh Pak Amin Rais menjadi sebuah pernyataan, menjadi sebuah konten di kanal pribadinya, kanal ofisialnya Pak Amin Rais. Maksudnya supaya apa? Supaya tidak terjadi gunjingan, tidak terjadi gibah, tidak terjadi fitnah. Maksudnya supaya aparat atau siapapun yang punya kewenangan untuk melakukan perbaikan di istana, bergeraklah. Sudah dimulai oleh Amin Rais.
Nah, tetapi nyatanya dalam perkembangannya tidak direspon dengan baik, malah Amin Rais diserang pribadinya, Amin Rais diobok-obok masa lalunya, Amin Rais dianggap sebagai tokoh yang hanya pintar bicara. Nggak seperti itu cara menyelesaikannya. Lihat persoalan yang disampaikan Amin Rais, dikaji, ditelaah, kemudian dicari. Kalau memang betul, ya lakukan perbaikan. Kalau tidak betul, ya sudah. Kan seperti itu. Dan kita tahu Pak Amin Rais itu dari dulu memang pendobrak kan. Ketika 98 dia adalah tokoh reformasi paling depan. Ketika semua orang takut pada Pak Harto, Pak Amin Rais datang paling depan mengatakan Pak Harto harus turun. Jadi apa yang dikatakan Ridho Ramadi dengan mengatakan bahwa kita harus melakukan revolusi total, kemungkinan ada benarnya. Karena perjalanan bangsa ini terseok-seok, masukan tidak direspon, kritikan dibalas dengan kriminalisasi, ide-ide gagasan yang bukan dari kelompok mereka dianggap sebagai angin lalu. Kan buruk sekali kalau negara dilakukan dengan cara demikian. Benar saudara Der, dalam batas ini kami berdua selalu mewakili aspirasi masyarakat-masyarakat kecil atau masyarakat pada umumnya yang menuntut keadilan, keadilan. Saya sebut keadilan dan penegakan hukum. Pak Amin Rais ingin keadilan dan penegakan hukum di sekitarnya itu berlangsung dengan adil seadilnya. Tetapi Assalamualaikum Cak Doro, salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam freedom and fairness. Terima kasih Pak Amin Rais, karena sekali lagi telah memulai dulu, menyambung lidah kami yang keluh. Sekarang giliran kita untuk bicara dan bertindak, karena negeri ini adalah berkah dari Tuhan untuk kita jaga. Dengan jiwa dan raga, kita tidak boleh tinggal diam sementara kompas moral bangsa sedang belok kebingungan arah. Reformasi 98 adalah usaha anak bangsa untuk menata kembali bangunan demokrasi yang telah lama berantakan. Tapi kita terlupa untuk juga membangun dua pondasi utama, moralitas dan integritas. Pejabat itu diangkat karena kemampuan dan rekam jejaknya, bukan karena kedekatan dan budi yang harus dibalas. Inilah jalan menuju reformasi total, melanjutkan reformasi 98 yang meletus pada bulan Mei 28 tahun yang lalu. Jangan sampai kita biarkan ruang kemudi di negeri ini dikuasai oleh badut-badut politik tiban yang membelokkan arah bangsa ini balik ke belakang ke era sebelum reformasi 98. Pilihan ada di tangan kita. Sekarang bergerak atau terlambat. Reformasi total.